Bab 065. Oh begitu. Berarti sekarang kita juga jadi keluarga ya, karena putra saya juga sudah jadi bagian dari keluarga Pak Lukman, timpal Pak Romli cepat. 19. Pak Lukman, kenapa gak bilang-bilang kalau Pak Damar ini besan Pak Lukman, sapa Pak Romli pada Pak Lukman yang lewat di dekatnya dengan begitu ramah dan penuh senyuman. Oh, itu. Iya, beliau kakek dari suami putri saya, jawab Pak Lukman yang keheranan dengan sikap Pak Romli yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Senyum, Bu, senyum yang ramah. Ingat loh usaha kita hampir bangkrut. Kita bisa minta tolong Pak Damar agar mau bekerja sama, kata Pak Romli pelan sambil menyikut lengan sang istri. 20. Maaf, Bu Riana sama Pak Romli mau kemana? Kenapa gak langsung menikmati jamuan? Tanya Pak Lukman keheranan. Oh, ini. Kami cuma mau pindah tempat duduk. Biar yang lain bisa leluasa lebih dulu menikmati jamuan, elak Pak Romli. Niat sepasang suami istri itu untuk pulang urung setelah melihat keberadaan Pak Damar. Oh, iya, Pak Damar. Izin duduk di sini ya. Lanjut Pak Romli karena di dekat pria sepuh itu memang ada beberapa kursi kosong. Tentu saja karena tamu lain tak ada yang berani menempati lantaran sungkan berdekatan dengan orang sekaya Pak Damar. Silakan. Padahal dari tadi juga di sini kosong, balas Pak Damar. Di sampingnya ada Ricky yang duduk setia menemani dan tak pernah jauh-jauh dari majikannya tersebut. Pak Romli pun langsung duduk di kursi berdekatan dengan Pak Damar. Pun dengan Bu Riana yang duduk di samping sang suami dan hanya lebih banyak diam. Bos besar mau makan sekarang? Tanya Ricky pada Pak Damar. Nanti saja. Biarkan yang lain dulu. Lihat, masih antri panjang, jawab Pak Damar menunjuk antrian yang mengular di meja prasmanan setelah para tamu bersalaman dengan para pengantin. Ricky mengangguk mengerti. Dia pun kembali diam dan hanya memperhatikan sekitar. Kenapa tadi gak ajak Mbak Nuri sekalian ya? Kan lumayan ada teman ngobrol, gumam Ricky sembari berdecak penuh penyesalan. Maaf Pak Damar. Apa perusahaan masih dipegang Pak Damar? Kebetulan saya memiliki usaha benang. Bagaimana kalau saya menawarkan bekerja sama dengan perusahaan tekstil Pak Damar? Pak Romli tak dapat menahan tujuan awalnya. Langsung mengutarakan keinginannya. Maaf, Pak. Bapak bisa lihat sendiri, saya sudah semakin tua dan juga hanya duduk di kursi roda. Jadi saya sudah tidak berkecimpung lagi tentang perusahaan. Sekarang perusahaan itu dipegang sepenuhnya oleh cucu saya, Davin. Toh perusahaan itu juga nantinya akan jadi milik cucu saya sepenuhnya, jawab Pak Damar lugas. Mendengar penuturan itu, bukan hanya Pak Romli yang cukup tercengang, tapi juga Pak Lukman yang masih ada di sekitaran mereka. Dia tak menyangka jika putrinya bisa berjodoh dengan orang kaya sekelas Davin yang kini menjadi satu-satunya pewaris perusahaan. Bu, dengarkan apa yang dikatakan Pak Damar. Pak Lukman mencolek pelan lengan sang istri yang sedang memperhatikan para tamu. Meski diam-diam tetap menguping pembicaraan orang yang menjadi besannya kini. Tentu karena ia pun penasaran dengan topik pembicaraan mereka. Dengar, Pak, jawabnya sambil memegangi dadanya sendiri. Baju kebaya yang kini dikenakannya tiba-tiba terasa begitu sempit hingga kesulitan bernapas setelah mendengar kabar jika Davin akan jadi satu-satunya ahli waris orang sekaya Pak Damar. Ibu kenapa, kok jadi kayak orang asma gitu? Tanya Pak Lukman keheranan melihat dada sang istri yang naik turun dengan cepat. 21. Gak apa-apa. Ambilkan minum, Pak. Cepat. Titah Bu Rati yang masih ngap-ngapan.
Tentu saja ia begitu shock karena sudah bisa membayangkan sebanyak apa harta yang akan dimiliki anak tiri yang selalu disakitinya selama ini. Ini, Bu. Cepat minum. Pak Lukman mengulurkan air mineral gelas yang sedotannya sudah dipasang. Bu Rati pun lekas meminum air itu hingga habis dan mulai merasa sedikit baikan meski jantungnya masih berdebar-debar. Sementara di dekat mereka, Pak Romli masih melanjutkan usahanya untuk melobi Pak Damar. Baiklah. Nanti saya coba bicara langsung dengan cucu Pak Damar. Semoga Pak Damar berkenan untuk merekomendasikan. Kan sekarang kita sudah menjadi bagian dari keluarga, tutur Pak Romli penuh pengharapan. Pak Damar hanya menanggapi dengan seulas senyum. Tentu ia sebagai orang yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia bisnis, tahu persis, jika menjalin kerjasama itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak prosedur yang harus diikuti dan banyak hal yang harus menjadi banyak pertimbangan. Salah satunya kualitas barang. Di pelaminan sana, Riri dan Romi masih sibuk menyalami tamu yang terus saja berdatangan. Tentu karena Riri mengundang begitu banyak orang yang sebagian adalah teman-teman dirinya semasa SMA dan juga kuliah. Wah, selamat ya, bro. Akhirnya jadi pengantin juga. Gak dapat Ayu, saudara tirinya pun jadi ya. Celetuk salah satu teman SMA Romi yang tahu persis jika temannya itu begitu gigih mengejar Ayu dulu. Iya, kirain mau jadi sama Ayu. Ternyata sama saudara tirinya, timpal yang lain karena mereka memang datang rombongan. Sud, Ayu sudah menikah. Gak dengar kasak-kusuk tamu tadi. Ayu nikah sama anak Pak Ardi Mahesa pemilik pabrik, ungkap seorang wanita dengan pelan. Oh pantas dapatnya orang kaya. Wih keren ya, Ayu, dapat sultan. Ngomong-ngomong, orangnya yang mana? Pasti ada di sini dong. Tanya salah seorang dari mereka sembari celingukan. Itu Ayu sama suaminya. Tunjuk salah seorang ke arah Ayu yang sedang duduk bersisian dengan Davin sambil menikmati makanannya. Sesekali Ayu disuapi oleh Davin membuat iri orang-orang yang melihatnya. Ya ampun, kaya raya, ganteng, romantis lagi. Kan bikin nganan. Mana Ayunya tambah cantik pula, tukas seorang wanita dengan tatapan berbinar. Ngiri kali bukan nganan. Timpal yang lain. Mending kalian buruan turun. Bikin antrian makin panjang aja tahu gak? Sentak Romi meski dengan suara pelan. Tentu saja karena ia begitu gerah dengan perbincangan teman-temannya itu. Belum lagi Riri yang menekuk wajahnya karena merasa kesal. Nyesel banget sudah ngundang mereka. Niatnya biar aku yang dipuji cantik dengan gaun pengantin ternama ini. Kenapa malah pada muji-muji Ayu? Sebel. Gerutu Riri dalam hati. 22. Iya, kami turun. Sekali lagi selamat ya untuk kalian berdua. Semoga nanti malam langsung gol, kelakar salah seorang laki-laki diikuti tawa terbahak dari yang lain. Teman-teman Romi dan Riri pun turun dari pelaminan masih dengan sisa tawa mereka. Mereka tak tahu saja jika sepasang pengantin tadi sudah gol lebih dulu. Tambah mas, makannya. Tanya Ayu pada Davin saat suaminya itu meletakkan piring yang sudah kosong. Enggak, sayang. Kenyang, tolak Davin. Kakek sudah makan belum? Iya. Atau aku bawain aja? Tanya Ayu lagi. Nanti dulu deh. Dari tadi sepertinya lagi ngobrol. Takutnya ganggu, saran Davin. Ayu mengangguk mengerti. Ia pun memang melihatnya oleh sebab itulah ia tak berani menghampiri karena khawatir mengganggu. Aku mau minta izin, boleh? Ayu kembali bertanya takut-takut. Davin malah tertawa kecil mendengarnya. Tanya aja, sayang. Kenapa sih?
Itu. Ayu nampak ragu untuk melanjutkan perkataannya. Davin yang semula tertawa mulai berubah resah. Pikiran buruk pun mulai memenuhi pikirannya. Jangan-jangan orang itu sudah mengirimkan foto aku sama Alicia pada Ayu, tebak Davin dengan jantung berdebar. Takut istrinya itu salah paham. Aku izin nginap 1 malam lagi di sini, ungkap Ayu akhirnya. Mendengar itu, Davin seketika merasa lega. Tentu saja boleh. Aku temenin. Tapi besok setelah subuh, kita pulang ya. Aku mau langsung kerja soalnya. Kalau Mas mau pulang hari ini gak apa-apa kok. Aku besok bisa naik bus, tawar Ayu. Ia merasa khawatir jika Davin tak nyaman dengan keriuhan di rumah ini yang pasti masih berlangsung sampai nanti malam. Tentu karena setelah hajatan itu banyak sekali yang harus dibereskan kembali. Enggak. Aku gak mau, ya, kamu berdesakan dengan orang lain di bus. Sama aku aja, kuku Davin. Baiklah kalau begitu. Makasih ya, Mas. Timpal Ayu dengan senyum merekah. Tak tahu lagi ungkapan syukur seperti apa yang harus Ayu panjatkan atas karunia suami sesempurna Davin. Davin hanya mengangguk sambil tersenyum manis karena suasana sudah sangat ramai dengan lagu yang mengalun dari penyanyi yang menghibur para tamu undangan. Kakek tunggu di dalam saja, ya. Di sini bising, tawar Davin saat menghampiri Pak Damar. Gak apa-apa. Sudah lama kakek gak melihat biduan dangdut seperti ini. Hitung-hitung mengenang suasana di kampung dulu. Setiap ada yang hajatan, pasti mengundang biduan dangdut, timpal Pak Damar di tengah-tengah lagu yang masih mengalun. Davin hanya mengangguk pasrah. Ia lalu kini duduk bergabung dengan Pak Damar dan Ricky. Tak ketinggalan bersama Ayu juga. Sementara Pak Rohmi dan istrinya sedang menikmati makanan prasmanan di kursi yang lumayan jauh, bergabung dengan beberapa kerabatnya yang ikut mengantar. 23. Semakin lama, para tamu undangan sudah mulai menyusut dan membubarkan diri satu persatu. Hingga semakin lama, akhirnya habis dan hanya menyisakan keluarga inti serta kerabat dekat. Juga para tetangga yang bertugas membantu acara hajatan seperti mengumpulkan piring dan memunguti sampah gelas air mineral yang berceceran. Ayu yang memang tak enakan dan tak bisa diam berpangku tangan, ikut membantu mengumpulkan piring-piring tersebut. Astaga, Yu. Jangan, gak usah. Kamu duduk saja temani suamimu. Tiba-tiba saja Bu Ratih menghampiri dan mengambil alih piring yang terlanjur Ayu pungut dari bawah-bawah kursi. Untuk sejenak, Ayu hanya melongo karena heran dengan sikap sang ibu tiri yang tiba-tiba berubah. Hingga ia sadar jika semua ini pasti ada hubungannya dengan terkuaknya suami dia sebenarnya. Gak apa-apa, Bu. Ayu sudah biasa kok, balas Ayu. Itu kan dulu. Sekarang mah jangan. Malu-maluin suamimu aja. Sudah duduk sana. Sudah ada yang bertugas ini, kukuh Bu Ratih. Ayu mengangguk mengerti. Terlebih Davin pun keburu memanggil dirinya. Iya, Mas. Tanya Ayu saat menghampiri. Kakek mau pulang. Mau pamit dulu katanya sama bapak ibu, timpal Davin. Ayu mengangguk dengan perasaan haru. Orang sederhana seperti keluarganya, tetap begitu dihargai oleh Pak Damar yang bukan orang biasa. Pak, kakek mau pamit pulang, kata Ayu pada Pak Lukman yang awalnya sedang sibuk ini itu. Oh, iya. Pak Lukman pun langsung berjalan menghampiri ke arah Pak Damar. Pun dengan Bu Ratih yang sudah diberi tahu Ayu. Kenapa buru-buru Pak Damar? Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebentar, tutur Pak Lukman berbasa-basi. Lah masih belum mempercayai jika besannya kini orang terpandang seperti Pak Damar.
Iya, Pak. Maklum sudah tua. Duduk lama saja sering kelelahan, balas Pak Damar diakhiri tawarnya. Kalau begitu saya permisi, ya, semuanya. Terima kasih untuk jamuannya, lanjut Pak Damar begitu ramah. Baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya. Kami merasa begitu tersanjung. Mari, kami antar. Pak Lukman dan Bu Rati pun turut mengantar Pak Damar menuju mobilnya. Pun dengan Ayu dan Davin. Saat Pak Damar sampai di dekat mobilnya, tiba-tiba saja ia menatap ke arah rangkai bangunan di sebelah. Oh iya, Kek, ada yang Davin lupa katakan, kata Davin buru-buru. Rumah itu akan jadi rumah Davin dan Ayu setiap pulang ke sini. Doakan semoga pembangunannya lancar dan cepat selesai ya, Kek, lanjut Davin sambil menunjuk rangkai bangunan yang ditatap Pak Damar tadi. Mendengar itu, mata Bu Rati kian melotot dengan jantung yang kembali berdebar. Hari ini, begitu banyak kejutan yang membuat dirinya terasa jantungan. Hal-hal yang selama ini selalu ia nyinyiri dari Ayu, justru mulai terwujud satu persatu. Aduh, Pak. Kok Ibu tiba-tiba pusing? Ya, kata Bu Rati sambil memegangi kepalanya yang terasa berputar. Benar. 24. Saja, tubuhnya tiba-tiba ambruk di tanah membuat Pak Lukman dan yang lainnya langsung panik. 25. Di ruangan tengah, Bu Rati dibaringkan sembari dibaluri minyak kayu putih. Berkali-kali area hidung wanita parubaya itu diolesi cairan menyengat itu agar segera sadar. Pun dengan telapak kaki seraya digosok-gosok. Bu, sadar. Kok bisa sampai pingsan segala sih? Pak Lukman terus saja menggosok-gosok kaki sang istri agar segera tersadar. Ayu, Davin, Riri dan yang lainnya sampai berkumpul di sekeliling Bu Rati yang masih terbaring sembari memejamkan mata. Raut wajah mereka begitu cemas karena khawatir terjadi sesuatu pada ibunya itu. Setelah beberapa menit lalu, Bu Rati pun akhirnya bergerak pelan. Matanya perlahan terbuka seiring kedatangan mantri yang ingin memeriksa. Ibu kenapa, Pak? Tanya Bu Rati pada Pak Lukman sambil memegang kening yang masih terasa berdenyut. Ibu tiba-tiba pingsan. Alhamdulillah sekarang Pak Mantri sudah datang. Diperiksa dulu ya. Balas Pak Lukman lembut. Sejujurnya, Davin sempat menawarkan untuk membawa Bu Rati ke RS atau klinik. Hanya saja jaraknya cukup jauh. Akhirnya Pak Lukman menelepon mantri terdekat untuk datang ke rumahnya saja. Ibu sudah makan? Tanya Pak Mantri setelah selesai memeriksa. Bu Rati sempat terdiam sesaat untuk mengingat-ingat. Hingga akhirnya kepalanya menggeleng pelan. Karena kesibukan dan perasaan tak karuan, Bu Rati memang belum sempat makan hari itu. Sedari pagi langsung sibuk didandani dan ini itu. Saya tahu, Bu. Saya mengerti. Hari pernikahan memang selalu membuat antusias dan lupa segalanya. Tapi lain kali, jangan lupakan makan ya. Karena harus tetap ada asupan apalagi acaranya pasti padat, tutur Pak Mantri. Ibu gak apa-apa kok. Hanya kekurangan asupan juga terlalu banyak pikiran dan banyak kecemasan. Gak perlu banyak pikiran ya, Bu. Dibebaskan saja. Dibawa enjoy, lanjut Pak Mantri menasehati. Ya alap, Bu. Kok bisa sih sampai lupa makan segala? Bapak suapi sekarang ya. Bapak ambil dulu, tawar Pak Lukman setelah kepergian Pak Mantri. Biar Ayu yang ambilkan, Pak, cegah Ayu buru-buru. Gegas ia pun bangun lalu berjalan untuk menuju depan. Di mana makanan prasmanan masih ada di depan dan belum dibereskan. Setelah mengambil nasi beserta lauknya, Ayu kembali ke dalam dan menyerahkan piring tersebut pada sang ayah. Ayo, Bu. Makan dulu.
Buka mulutnya. Pinta Pak Lukman setelah mengubah posisi tubuh istrinya itu menjadi bersandar di beberapa bantal yang ditumpuk. Bu Rati mengangguk lalu mulai menerima suapan demi suapan dari sang suami. Sementara yang lain mulai membubarkan diri dengan perasaan lega dan kembali ke kesibukan masing-masing. Benar saja, setelah diisi makanan yang lumayan banyak, Bu Rati mulai terlihat lebih baik. Hanya masih terlihat sedikit pucat dan lemas. Hingga ia pun dilarang ikut mengerjakan apapun lagi. 26. Pak Lukman, sebelum pulang, ada yang ingin kami bicarakan, kata Pak Romli yang memang masih ada di sana.